Baik, setelah kita membahas tentang strategi-strategi maintenance yang umum dilakukan, kita berlanjut dengan membahas penyebab kegagalan peralatan yang paling umum dialami di pabrik gula gitu ya. Pada umumnya kegagalan yang terjadi itu disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah degradasi permukaan dari sebuah peralatan, dan yang kedua adalah terjadinya getaran ketika kita mengoperasikan peralatan produksi di pabrik kita. Di sini kalau kita lihat dari beberapa referensi bahwa kegagalan penggunaan itu diakibatkan 70%-nya adalah karena terjadinya degradasi permukaan sebuah peralatan atau komponen, dan 30%-nya adalah dari accident atau kecelakaan, atau yang ketiga adalah terjadinya perubahan peralatan atau obsolete dalam komponen itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat bahwa pengaruh dari kegagalan akibat permukaan yang terdegradasi itu cukup besar, yaitu 70%. Sehingga kita perlu memperhatikan terkait dengan degradasi permukaan di suatu peralatan. Salah satu degradasi peralatan itu adalah aus, dan yang kedua adalah fouling. Jadi kalau aus ini adalah degradasi diakibatkan permukaan yang berkurang, jadi ada permukaan yang copot gitu ya, sehingga kualitas dari permukaan itu berkurang, sehingga keausan ini terjadi. Jadi ada partikel-partikel atau komponen-komponen atau material-material di permukaan itu lepas dari komponen, sehingga terjadi keausan. Kalau fouling ini adalah permukaan yang tertempel oleh material lain, sehingga di situ ada penambahan material pada permukaan sebuah komponen. Kedua degradasi permukaan ini bisa merusak atau mengurangi kinerja peralatan yang ada, sehingga kita perlu memperhatikan terjadinya keausan dan juga fouling pada peralatan yang kita gunakan. Kemudian degradasi permukaan itu juga bisa disebabkan karena thermal fatigue atau thermal shock. Jadi terjadinya paparan panas yang tidak sesuai dengan kondisi dari peralatan. Kalau thermal fatigue ini karena dia panas dan dingin secara terus-menerus, perubahan temperaturnya itu fluktuasi, sehingga terjadi tegangan permukaan yang tidak stabil, sehingga permukaan ini terdegradasi. Ciri-cirinya terjadi keretakan-keretakan yang ada. Hampir mirip dengan thermal shock. Jadi thermal shock ini akibat terjadinya perubahan temperatur yang secara tiba-tiba, sehingga tegangan permukaan pada peralatan itu tidak stabil, sehingga terjadi keretakan-keretakan pada permukaan peralatan kita. Kemudian yang keempat ini adalah chemical dan electrical corrosion, yaitu degradasi permukaan akibat terjadinya korosi atau karat. Nah, ini bisa melalui karat secara kimia ataupun juga secara elektrikal ketika ada voltase atau arus yang melewati peralatan yang kita gunakan, sehingga terjadi korosi pada permukaan peralatan kita. Bagaimana kita meminimalisir aus? Kita bicarakan aus terlebih dahulu. Hal yang paling umum digunakan untuk mengurangi aus pada peralatan adalah kita memaksimalkan lubrikasi yang kita gunakan di sini. Kita bisa lihat dari grafik di sini bahwa ketika kita tidak maksimal dalam lubrikasinya, maka akan ada asperities atau
gunungan-gunungan permukaan yang berkontak antara dua permukaan, sehingga di situ bisa terjadi tabrakan antara gunungan-gunungan yang ada. Ketika kita mulai memberikan lubrikasi yang lebih tepat dengan cara mungkin bisa viskositasnya kita tinggikan atau kita operasikan dengan sesuai dengan kecepatan yang ada, itu kita bisa melihat bahwa permukaan itu mulai terpisah. Ketika mulai terpisah, maka kontak antara permukaan itu berkurang. Ketika kontak antar permukaan itu berkurang, maka potensi ausnya itu juga akan berkurang. Dan jika kita lihat di gambar yang ketiga, itu kontak antara dua permukaan itu benar-benar terpisah oleh lubrikan atau oli yang kita gunakan untuk pelumas atau lubrikasi. Sehingga itu ketika lubrikasinya maksimal, maka dua permukaan ini tidak saling berkontak satu sama lain, sehingga keausan ini sangat minimal. Karena pada dasarnya keausan ini terjadi karena kontak antara dua permukaan padat yang bergerak. Ketika itu terjadi, maka bisa terjadi aus. Sehingga ketika kita melakukan lubrikasi, kita memisahkan kedua permukaan tersebut, kita bisa meminimalisir aus pada peralatan yang kita gunakan. Kemudian selain dengan lubrikasi, kita bisa memastikan dengan kekerasan pada permukaan. Pada dasarnya permukaan yang keras itu akan lebih tahan aus daripada permukaan yang lunak. Namun ketika kita memiliki dua permukaan yang bersentuhan, tentunya dua-duanya harus hampir sama-sama keras. Kalau satunya keras, satunya lunak, maka yang lunak ini akan kalah sehingga cepat aus. Sehingga kita sebaiknya ketika ingin meminimalisir aus harus menggunakan kekerasan yang tinggi, dan selisih antara dua kekerasan ini tidak besar. Jadi yang sama-sama keras dan kekerasan ini selisihnya tidak besar. Dan juga kita gunakan dua permukaan yang berbeda, misalkan yang satunya logam dan yang satunya non logam. Bisa gunakan seramik atau kita menggunakan polimer gitu ya. Jadi kita hindari metal to metal atau logam dengan logam, kontak dengan logam dengan logam, karena di situ akan terjadi keausan yang luar biasa ketika kita ada kontak antara logam dengan logam. Kemudian dalam hal lubrikasi kita harus perhatikan juga kebersihan daripada oli yang kita gunakan. Ketika di situ ada partikel keras yang masuk ke dalam oli lubrikasi kita, partikel keras itu bisa menggerus permukaan yang berkontak dari peralatan kita. Jadi dua permukaan yang berkontak di peralatan kita bisa tergerus oleh partikel keras yang masuk ke dalam oli lubrikasi kita. Jadi untuk mengurangi aus, yaitu pertama lubrikasi, kemudian kekerasan materialnya, dan yang kedua adalah kita hindari logam dengan logam, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah kita harus memperhatikan kebersihan oli yang kita gunakan.